Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang isim mufrad, isim musanna dan jamak muzakkar salim. Yang pertama, isim mufrad. Isim mufrad adalah isim yang menunjukkan arti satu. Bagaimana kita ketahui bahwa isim mufrad ini adalah awal dari seluruh kata. Contohnya Zaidun. Zaidun memiliki arti seorang Zaid, artinya satu orang Zaid. Kemudian yang kedua, isim musanna. Isim musanna adalah isim yang menunjukkan arti dua, yakni dengan menambahkan ani dan aini ketika baris depan dan aini ketika baris atas dan baris bawah. Contohnya Zaidani, Zaidaini, artinya dua orang Zaid. Kemudian yang ketiga, jamak muzakkar salim, yakni isim yang menunjukkan arti banyak laki-laki dengan menambahkan una ketika baris depan dan ina ketika baris atas dan baris bawah. Contohnya Zaiduna dan Zaidina, artinya banyak Zaid, banyak orang Zaid. Kemudian apa yang membedakan ya dan nun di musanna dan ya dan nun di muzakkar salim, yakni huruf yang mendahului ya dan setelah ya. Seperti ini. Ya, nun ketika musanna adalah barisnya baris atas. Baris atas. Dan baris akhir setelah ya adalah baris bawah. Kemudian untuk jamak muzakkar salim, baris yang mendahului itu baris bawah, dan yang setelah ya baris atas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu mengenai jamak taksir, jamak muannats salim, dan isim domir. Yang pertama kita mulai dari jamak taksir. Adapun pengertian jamak taksir adalah jam'ut taksir huwa ma taghayyara an surati mufradihi. Artinya jamak taksir adalah jamak yang berubah dari bentuk mufradnya. Contohnya rajulun menjadi rijalun. Untuk mengetahui jamak taksir kita perlu membuka kamus, karena jamak taksir bentuknya simai atau berdasarkan pendengaran yang kita dengar dari orang Arab sendiri, dan tidak ada wazan-wazan untuk membuatnya. Yang kedua yaitu jamak muannats salim. Adapun pengertian jamak muannats salim adalah jam'ul muannats salimi huwa ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Jamak muannats salim adalah jamak yang dibuat dengan cara menambahkan alif dan ta keduanya di akhirnya. Adapun contohnya muslimatun berubah menjadi muslimatun, yaitu dengan menambahkan alif dan ta di akhirnya. Untuk contoh lainnya bisa kita lihat di buku-buku nahwu yang lain dan kita dengar dari ustaz-ustaz nahwu kita. Ya, selanjutnya yaitu mengenai isim domir. Adapun pembahasan isim domir ini cukup banyak sekali, yaitu pada dasarnya isim domir dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada yang barizun dan mustatirun. Adapun yang barizun dibagi menjadi dua lagi, yaitu yang muttasil dan munfasil. Adapun yang muttasil dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama yang marfu atau yang sering kita kenal dengan sebutan domir rofa mutaharrik, yaitu tu, na, ta, ti, tuma, tum, tuna, alif, wawu, dan nun. Ini yang domir marfu'nya. Adapun yang mansub ada ya, na, ka, ki, kuma, kum, kunna, ha,
ha, huma, hum, hunna. Adapun yang majrur yaitu ya, na, kaki, kuma, kum, kunna, hu, ha, huma, hum, hunna. Adapun yang munfasil dibagi menjadi dua, di antaranya marfu. Untuk yang marfu ada ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum, antunna, huwa, hiya, huma, hum, hunna. Untuk yang mansub di sini juga merupakan bagian dari yang munfasil yaitu mansub. Adapun domirnya ayya, iyan, iya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakunna, iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, iyahunna. Nah, kita berlanjut ke domir yang mustatir dari bagian yang pertama tadi. Yaitu yang mustatir juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu mustatir ujub dan mustatir jawaz. Adapun mustatir ujub dibagi menjadi dua lagi, yaitu yang pertama mustatir ujub karena disebabkan oleh amr mukhatab atau yang terjadi di fi'il amr yang mukhatab. Yang kedua terjadi pada fi'il mudhari yang awalannya hamzah atau nun atau ta al mukhatab, yaitu ta untuk laki-laki. Yang berikutnya pembagian dari mustatir adalah jawaz atau boleh nampak atau tidak, yaitu yang domirnya boleh nampak, itu namanya domir jawaz. Atau dengan kata lain tidak wajib mustatir. Demikian pembahasan nahwu singkat pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika dalam menjelaskan masih banyak kekurangan, karena batas kemampuan kami untuk menjelaskan yang masih sangat sedikit dan waktu juga. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Siti Nimalana yang akan membawakan materi tentang pengertian dari isim isyarah dan isim mausul. Yang pertama adalah isim isyarah adalah kata tunjuk atau kata penghubung dalam bahasa Arab yang menunjukkan sesuatu, baik yang itu jauh ataupun yang dekat, seperti ini dan itu dalam bahasa Indonesia. Isim isyarah berfungsi untuk menunjukkan sesuatu baik yang nyata atau yang ada di hadapan kita, atau tidak yang nyata yang jauh dari kita. Isim isyarah terbagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama menunjukkan kepada isim muzakkar, terdiri dari haza, zalika. Dan adapun yang menunjukkan musanna atau ganda, seperti haza menjadi hazani, zalika menjadi zanika. Untuk bilangan yang ditunjuk adalah jamak atau lebih dari dua, maka pertama, jika tidak berakal, isim muzakkar maupun isim muannas menggunakan hazihi dan untuk menunjuk yang dekat, dan tilka untuk menunjuk yang jauh. Jika berakal, maka baik isim muzakkar maupun isim muannas menggunakan haulai atau ini untuk menunjuk yang dekat, dan ulaika itu untuk menunjuk yang jauh. Agar semakin memahami isim isyarah, simak contoh isim isyarah berikut ini. Yang pertama adalah hadza qalamun. Ini pulpen. Dia berbentuk muzakkar dan ada di hadapan kita atau yang dekat dengan kita. Yang kedua, memakai muannas. Hadzihil wardatul jamilatun, yang artinya bunga ini cantik. Yang ketiga, memakai yang bentuknya jauh atau dzalikar rajulu jamilun, yang artinya lelaki itu ganteng. Berarti dia jauh dari kita, tidak dekat dengan kita. Yang kedua adalah tilka zaharatu jamilatun, yang artinya bunga itu cantik. Berarti dia bentuknya itu muannas, tapi dia jauh, tidak ada dekat dengan kita. Pembahasan yang kedua, isim mausul adalah kata penghubung dalam bahasa Arab. Isim mausul berfungsi menghubungkan beberapa kalimat atau pokok pikiran menjadi satu kesatuan. Isim mausul sama dengan kata yang, dan bentuk kata dasarnya adalah allazi. Kalau berbentuk muannas, allati. Isim mausul digolongkan ke dalam isim makrifat karena memperjelas kata benda yang sudah jelas.
kalimat jatuh setelah isim mausul disebut sila atau anak kalimat. Isim mausul tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya sila. Maka dari itu, dalam membuat kalimat isim mausul harus menyertakan sila. Agar lebih memahami isim mausul, simak contoh berikut. Isim mausul muzakkar. Yang pertama, kalimat pertamanya ja'at tilmizu, yang artinya murid itu telah datang. Kalimat keduanya adalah at-tilmizu yahmilul midaqah, yang artinya murid itu membawa ulek-ulek. Maka untuk menjadikan dia isim mausul, gabungkan yang antara kalimat satu dan keduanya dengan kata ja'at tilmizul ladzi yahmilul midaqah. Kita memakai allazi karena ini bentuknya adalah muzakkar, yang artinya murid yang membawa ulek-ulek itu telah datang. Isim mausul muannas bentuknya menjadi allati. Yang contohnya adalah ja'atit tilmizatul lati tahmilul mithanata. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.